Kita lanjutkan ya. Jadi setelah kalian menguraikan tadi latar belakang masalah ya, kemudian identifikasi masalahnya apa ya. Misalkan kalian sebagai penulis ya, itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah tadi dari latar belakang masalah diidentifikasi ya. Apa aja di situ, misalkan ayat-ayat tentang literasi, terma-terma ayat berkaitan dengan literasi ya. Kemudian mencari dan mengumpulkan terma kata yang berkaitan dengan literasi Al-Quran ya. Konsep literasi dalam Al-Quran itu menurut para mufasir dan begitu seterusnya lah. Ini sesuai ijtihad kalian ya. Nah kemudian dirumuskan masalahnya apa ya. Nah di sini rumusan masalahnya ditulis cuma satu ya. Seperti apakah konsep literasi dalam perspektif Al-Quran dan bagaimana penerapannya di zaman modern saat ini ya. Itu rumusan masalahnya cuma satu. Dua juga bisa sebenarnya dibikin dua ya. Bagaimana perspektif literasi dalam Al-Quran dan kemudian bagaimana implementasinya di zaman modern saat ini misalkan, atau di era digital seperti ini. Toyib. Nah tujuan penelitian ya, yang bagian D itu tujuan dan manfaat penelitian ya. Tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa ya. Dan ini hampir baku sama ya. Jadi kalian tinggal mencontoh yang sudah ada ya. Tujuannya apa untuk penelitian ini, manfaatnya apa. Misalkan manfaatnya secara teoritis untuk pengembangan keilmuan, secara praktis tujuannya apa ya, manfaatnya apa. Nah kemudian berikutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu tadi kalian meninjau ya, melihat tulisan-tulisan yang sudah ada terkait tentang literasi ini di jurnal-jurnal ya. Sekarang gampang kok, tinggal kalian cari di Google itu jurnal-jurnal tentang literasi apa aja ya. Atau cari skripsi-skripsi, PDF-nya banyak, tinggal di-download ya. Atau buku-buku ya. Jadi cari ya, dalam tinjauan pustaka ini, studi pustaka yang relevan yang terkait dengan judul kalian itu, carilah 10 minimal ya, 10 tulisan yang mirip ya. Kalau untuk tesis nanti 20 ya. Disertasi nanti 30 misalkan begitu ya. Supaya semakin banyak pustaka yang kita tinjau ya, kita lihat, itu semakin kaya kita nanti rujukannya, dan juga semakin sedikit ya kemungkinan terjadi kemiripan ya, atau terjadi plagiasi atau tidak mengulang dari tulisan yang sudah ada. Misalkan judul apa ini? Skripsi judulnya ini, konsep literasi informasi menurut perspektif Al-Quran surat Al-Alaq misalkan ya. Kemudian ditulis oleh siapa ini ya, disebutkan tulis oleh mahasiswa ini. Tulisan ini diajukan di prodi apa, di UIN misalkan Raden Fatah Palembang. Nah skripsi ini isinya apa, ringkasnya aja gitu. Nah kemudian kedua, skripsi dengan judul ini, makna umi dan penisbatannya kepada Nabi dalam Al-Quran, ditulis oleh siapa, di fakultas apa ya, kampusnya mana ya, tahun berapa ya, isinya apa, intinya gitu, sedikit aja, ringkas itu. Kemudian skripsi judulnya apa lagi nih, literasi dalam Al-Quran dan kontribusi terhadap pengembangan epistemologi ilmu pendidikan Islam, ditulis oleh siapa ya, di kampus mana, tahun berapa, isinya apa gitu ya. Ada lagi skripsi tentang ini, literasi dalam Al-Quran, studi komparatif ya, tafsir Ibnu Asyur dan Al-Biqai ya terhadap surat Al-Alaq, ditulis oleh siapa ya, di fakultas apa ya, kampusnya mana, tahun berapa, isinya apa skripsinya. Jelas ya, ini contoh-contoh ya.
yang menulis yang mirip ya. Itu yang disebut dengan studi relevan ya, studi relevan. Cari 10 judul ya, atau 15 atau 20, minimal 10 lah ya, kalian cari judul-judul skripsi atau jurnal yang mirip dengan tulisan kalian ini ya. Nah, di sini 6, di sini cuma 6 ya. Tapi nanti di kita di IAT itu minimal 10 ya, 10. Carilah 10 judul studi yang hampir sama dengan studi kita ini ya. Carilah 10 itu di skripsi ataupun di jurnal ya. Jelas ya? Nah, kemudian di halaman terakhir kalian tunjukkan dari tinjauan pustaka di atas ya, itu isinya tentang apa aja, kemudian bedanya dengan tulisan kalian ini apa ya, tulisan ini apa yang membedakan ya, apakah memperkuat atau nanti membandingkan atau mengkritik atau ini punya tinjauan baru gitu ya. Jadi kalian sebutkan di sini. Tayyib. Nah, kemudian lanjutnya adalah metodologi penelitiannya. Nah, metode dan jenis penelitian. Ini jenis penelitiannya ya penelitian pustaka. Ya. Penelitian pustaka. Dan nanti pendekatannya menggunakan tafsir tematik kan gitu. Nah, gimana cara teknik pengumpulan datanya seperti apa ya? Misalkan di sini penulis mengumpulkan semua data berhubungan dengan tema ini. Khususnya semua buku yang bicara tentang literasi macam-macamnya ya. Nah, diambil dari data sekunder ataupun data-data primer. Sekunder itu yang berarti diambil dari tafsir ya. Karena ini tafsir tematik ya. Data primernya itu diambil dari tadi ya, buku-buku tafsir ya. Karena ini tafsir tematik ya, kemudian data-data pendukungnya atau sekundernya itu dari buku-buku yang bicara tentang literasi ini ya. Nah, kemudian langkah-langkah penelitian ini yang sudah sering Ustadz sampaikan ya di dalam tafsir. Maudhu itu apa langkahnya? Menetapkan permasalahan yang akan dibahas, mengumpulkan ayat-ayat yang terkait ya kan, menyusun runtutan ayat ya, menyusun asbabun nuzulnya ayat misalkan, melakukan studi munasabat misalkan ya kan, kemudian pembahasan, melengkapi dengan hadis dan seterusnya, kemudian melakukan studi relevansi. Itu di langkah-langkahnya begitu ya. Taib. Teknik penulisan nanti diambil dari itu masing-masing perguruan tinggi mengeluarkan itu tadi ya, panduan untuk penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, yang kemudian berikutnya adalah sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan. Nah, bab 1 dibentuk naratif ya. Jadi dinarasikan bab 1 isinya tentang apa, pendahuluan, ini. Bab 2 tentang kajian teoritis, bab 3 kajian tentang tadi pembahasan. Bab 4 itu kaitannya dengan kesimpulan dan saran ya. Nah, ini contoh ya, ini di bab 2. Bab 2 itu isinya apa? Kajian teoritis ya. Teori tentang apa? Itu tadi kalian mendeskripsikan judul itu. Kalau tadi kalian nulisnya tentang literasi ya, kemudian kalian lihat, buka buku-buku yang membahas tentang literasi. Apa sih definisinya literasi itu? Ya, definisinya apa? Ruang lingkupnya seperti apa ya? Ya, dasar-dasar literasi itu seperti apa di sini? Langkah-langkah literasi itu seperti apa? Nah, kemudian komponen literasi itu apa? Jadi kalau kalian nanti buka di buku-buku tentang literasi akan ada di situ. Tujuan literasi itu apa? Manfaat literasi apa? Ini kajian teoritisnya di sini ya. Nah, pengaruh literasi terhadap dunia Islam seperti apa? Jadi itu semua dicantumkan di
kajian teoritis ya, kajian teoritis. Nah, kemudian di bab ketiga, kalau kalian tadi menulis kajian metodologinya ditaruh di bab 1, berarti bab 3 langsung pembahasan ya, hasil penelitian ya. Itu tadi di bab 3 ini menjawab rumusan masalah sebenarnya ya. Jadi bagaimana literasi dalam perspektif Al-Qur'an itu kayak apa ya. Kalian kaji di situ. Ya. Kalian kaji tentang literasi dalam Al-Qur'an itu apa sih, termanya apa aja, misalkan tadi menggunakan terma Iqra misalkan, atau kitabah, atau lafaz-lafaz yang lainnya ya, misalkan ini kata Iqra atau dan derivasi katanya seperti apa ya, qara'ta, qara'nahu, qara'ahu, quri'a, yaqra'un, kan banyak itu dalam Al-Qur'an itu kan. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amarnya Iqra, iqra'u, ini semua itu disebut dalam Al-Qur'an. Nah, cara mencarinya kemarin sudah Ustaz jelaskan ya. Bisa mencari secara manual melalui kamus-kamus Quran atau indeks Al-Qur'an, atau kalian menggunakan fasilitas digital kan, ada softwarenya kan, kemarin udah dikasih, atau menggunakan webs ya, ada websitenya, misalkan kalian ke almaani.com itu ya, tinggal kalian ketik kata-kata Iqra ya atau Qira'a dalam Al-Qur'an, nanti akan muncul semua ayat-ayatnya ya, di surat apa saja, ayat berapa ya. Nah, cara mencarinya kalian bisa menggunakan tadi fi'il madhi dulu, misalkan Qira'a, atau fi'il mudhari' yaqra'u, yaqra'una ya, misalkan ya, quri'a, yuqra'u ya. Kalau fi'il mudhari' qara'a, quri'a ya, atau qara'a, qara'u ya, atau fi'il mudhari'nya yaqra'u, yaqra'una, atau taqra'u, taqra'una, dan seterusnya ya. Itu istilah menggunakan pendekatan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, iqra', iqra'u ya, atau menggunakan masdar ya, Al-Qur'an masdarnya. Jadi itu nanti ayat-ayatnya akan kalian jumpai semua itu ya, atau menggunakan jamak ya misalkan, dan begitu seterusnya. Kataba juga sama begitu ya, kalian cari fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ada semua di Al-Qur'an. Jadi kalau menggunakan digital itu sekali klik kalian ya, di almaani.com itu kalian tinggal nyari satu klik. Taib ya. Jadi lakukan studi di situ. Nah, kemudian klasifikasikan ayat-ayatnya ya. Kalian kaji tafsirnya ya. Menurut misalkan Ibnu Katsir ayat ini mengatakan ini ya. Ibnu Asyur ya, Al-Qurtubi mengatakan ini. Ya, Az-Zuhaili mengatakan ini. Ya, kemudian Ibnu Jauzi mengatakan ini dalam tafsirnya. Jadi lakukan tadi, buka kitab tafsir ya. Jangan ngarang sendiri, buka kitab tafsir. Kemudian lengkapi dengan hadis-hadisnya, kemudian lakukan studi analisanya dan studi relevansinya ya. Ini misalkan kalian menganalisa ayat-ayat kitabah tadi ya. Jika dilihat dari penjelasan di sebelumnya tadi, kitabah terulang di Al-Qur'an sebanyak 318 kali. Dari kata tersebut berkembang menjadi ini. Itu penulis harus bisa menganalisa tadi ya. Ya, sehingga kajiannya itu berkembang ya. Tayyib, langsung saja, ini cepet aja, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, kalau kalian kaji tadi ayat-ayat tentang Iqra, tentang kitabah, tentang ummi ya, itu udah lumayan, pembahasannya cukup tebal ya. Tayyib ya. Jadi ini hasil temuannya seperti itu. Dan yang terakhir ya, di bab 4 adalah penutup ya. Penutup itu tadi kesimpulan ya. Kesimpulan itu tadi menjawab rumusan masalah ya. Kalau masalahnya 2 ya 2 aja. Misalkan tadi bicara tentang bagaimana literasi dalam Al-Qur'an, jawab di situ literasi dalam Al-Qur'an bla 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 seperti ini, diungkapkan dalam bentuk ini. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua, relevansinya seperti apa? Relevansinya seperti ini bla 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 ya. Dan yang bagian 2 itu namanya saran ya. Saran itu isinya 3 sebenarnya.
Saran isinya 3. Yang pertama itu untuk pemerintah ya sebenarnya. Kaitannya dengan naskah akademik itu untuk kebijakan ya, landasan kebijakan. Yang kedua terkait dengan lembaga ya. Lembaga itu bisa kampus ya, sekolah, bisa pesantren, lembaga-lembaga terkait gitu ya. Tujuannya untuk penelitian ya, pengembangan penelitian. Jadi untuk lembaga dan para peneliti itu untuk supaya dikembangkan tulisan ini ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat ya. Masyarakat itu kaitannya dengan literasi ya. Kemudian daftar pustaka di sini ya. Terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis di sini. Penulisannya pertama penulis, kemudian buku ya. Kemudian boleh caranya seperti ini ya. Jadi penulis kemudian tahun atau tahunnya dikebelakangkan setelah judul buku, baru kemudian atau di paling belakang boleh Mesir, kemudian Darul Hadis tahun sekian ya. Ada 2 cara gitu ya. Boleh seperti ini, penulis kemudian tahun, judul buku, tempat terbit dan penerbit. Ada juga yang kedua caranya adalah penulis kemudian judul buku ya kan, kemudian tempat terbit, penerbit sama tahun ya. Nah di daftar pustaka ini dibalik ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi, ditulis Abdul Baqi. Farid Ahmadi ya, Ahmadi Farid gitu ya. Dan begitu seterusnya. Diurutkan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu misalkan kalian ngutip di web itu, ya tulis di sini webnya. Atau jurnal-jurnal juga dicantumkan di situ ya. Yang terakhir itu nah penulis ya, penulisnya siapa. Di sini tuliskan semua identitas kalian di sini ya. Tapi kira-kira nanti ya kalau nulis skripsi untuk ilmu Al-Quran dan tafsir, kalian mau nulisnya pakai tafsir tematik ya, kira-kira antara 60 sampai 100 halaman lah ya. Ya 60 sampai 100 halaman tuh cukup ya untuk skripsi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tapi nanti UTS-nya nanti kalian bikin proposal skripsi ya. Jadi bisa mencontoh contoh-contoh yang sudah ada ya. Wallahu a'lam.